hari ketiga solo trip di Bali. And welcome to Iren ngapain aja hari ini. Solo trip hari ketiga ini dimulai dengan aku yang sudah bangun di pagi hari ini dan ngecek apakah Bali di hari ketiga aku solo trip masih hujan. Dan ya, kalau kalian mau tahu jawabannya masih hujan apa enggak, tunggu sebentar lagi. Intinya, ini aku bangun di jam 7 pagi dan aku udah siap-siap. Terus bete banget pas keluar ternyata hujan gede. Dan akhirnya aku mutusin buat langsung naik mobil aja buat OTW ke tempat pilates aku. Hari ini aku tuh mau mengawali hari dengan pilates di Luna and Soul. Jujur menurut aku tempatnya super duper estetik dan bisa aku bilang ini adalah salah satu tempat pilates terbagus yang pernah aku coba. Nah, hari ini aku tuh ikut grup kelas gitu. Terus jujur gak tahu kenapa ya guys, tapi ini gerakan-gerakan pilatesnya tuh gak gitu pedes dibandingkan sama kalau aku tuh pilates di Jakarta. Padahal ini aku ambilnya kayaknya ini yang full body gitu deh. Pokoknya kayak bukan yang kelas beginner gitu. Tapi kalau pilates di sini harganya tuh masih bener-bener reasonable banget. Dan kebetulan instructor-nya itu tuh bule. Jadi dia full ngomong dan ngejelasinnya tuh pakai bahasa Inggris. Oh iya, sama ini menurut aku instructor-nya tuh kayak kurang ngebenerin form-form gitu loh. Jadi kayak ya oke aja lah kelasnya buat stretching di pagi hari ini. Terus setelah selesai pilates, aku tuh hari ini mau makan di brunch club. Sebenarnya ini tuh masih masuknya ke breakfast sih. Terus ini aku tuh di brunch club yang kalau nggak salah di daerah Canggu. Dan di sebelahnya itu tuh kayak tempat les berkuda. Terus aku ini ambil kayak big breakfastnya mereka dan ternyata ini beneran big banget. Buat rasanya menurut aku so-so aja karena ya sebenarnya aku juga cuma pesan scramble egg, terus di sini juga ada hash brown, bacon, sourdough, ya bukan yang dimasak gimana-gimana gitu sih. Tapi buat porsinya kan bisa lihat sendiri ini tuh gede pol. Dan setelah selesai nge-brunch, aku tuh mutusin buat pergi ke tempat matcha dulu. Dan ini adalah tempat matcha yang benar-benar viral banget. Bahkan pas mereka buka booth di Bright Spot Jakarta dan di Central Park, itu benar-benar rame dan ngantrinya tuh parah banget. Tapi aku beruntung banget karena pas aku datang ke si Lunir Matcha yang ada di Canggu ini, dia tuh sepi, kosong, melompong, gak ngantri. Aku bener-bener satu-satunya customer di sini. Terus ini dia matchanya, harganya tuh kayak sekitar 80 ribuan. Tapi buat aku pribadi, aku masih lebih prefer matchanya. Nanti ini ada satu matcha yang enak banget yang aku minum di sore ini. Aku spill abis ini. Terus long story short, puji Tuhan ini udah gak hujan. Dan singkat cerita, ini aku udah siap-siap di villa. Aku juga bikin video get ready guys sebenarnya, sama bikin video OTD yang udah aku upload. Makanya ini kayak aku cuma sekilas-sekilas aja. Terus karena hari ini memang aku tuh schedule-nya kayak chill day aja. Dan karena aku masih agak kenyang karena tadi abis brunchnya banyak banget, akhirnya aku mutusin buat Gojek Philadelphia Sushi. Sebenarnya aku tuh nggak kepo-kepo banget sama si Philadelphia ini, tapi kayak nggak afdol gitu loh kayak kalau ke Bali, tapi nggak nyobain si Philadelphia. Dan aku ini lupa deh pesen roll yang apa. Pokoknya intinya aku juga bikin video terpisah tentang reaction dan full review aku soal si Philadelphia Sushi ini. Dan aku mutusin buat makan di villa aja sendirian. Terus buat worth it atau enggaknya kalian wajib nonton video yang nanti aku bakalan bikin. Setelah selesai makan, aku langsung naik Gojek. Enggak deng, ini Grab. Aku lu kemana ya? Bentar aku inget-inget. Oh, ini aku tuh langsung naik Grab dan aku mau ke tempat matcha yang namanya itu Conti. Sebenarnya Conti itu tuh yang bagus adanya di Ubud, tapi karena aku deketnya ke Seminyak, jadinya aku ngambil yang di Seminyak aja. Terus tadinya tuh aku mau omakase matcha gitu loh guys. Jadi kayak belajar tentang matcha, terus dijelas-jelasin, dibikinin minuman matcha yang unik-unik di Conti ini. Cuman karena di 2026 ini aku bakalan ke Bali lagi, aku mutusin kayaknya nanti ke Conti sekalian yang bagus yang di Ubud dan sekalian mau omakase-nya di sana aja. Tapi karena aku juga udah kepo banget sama matchanya Conti, jadinya aku datengin yang di Seminyak buat beli take away matchanya mereka. Terus ini aku tuh dikasih welcome drink, ini tuh kayak black tea gitu dan sumpah ini black tea-nya aja tuh udah enak banget. Dan ini dia matcha aku lupa aku pesan yang varian apa, jujur minta maaf banget guys. Dan pastinya tidak afdol kalau dapat matchanya, tapi aku nggak foto-foto dulu. Dan ini aku datang ke si Conti Seminyak tuh pas-pasan banget lagi golden hour dan sumpah ini cantik banget. Terus aku tuh suka matcha yang rasanya tuh nutty guys. Jadi yang
nggak begitu umami, tapi pokoknya wajib nati dan susunya tuh wajib oat. Terus kalian tahu gak sih ini si Conti, harga matchanya tuh kalau nggak salah cuman kayak sekitar 100.000 atau kurang. Ini aku ambilnya bukan yang highest grade-nya mereka, tapi ini enak banget. Aku bener-bener kepo banget sama omakase dan highest grade-nya mereka. Tapi kalau kalian ke Bali, please banget cobain matchanya Conti. Singkat cerita, selesai aku makan lagi minum matcha, aku langsung OTW ke babi guling favorit aku di Bali. Karena setelah aku inget-inget, dari selama 3 hari aku trip ini, aku belum makan babi guling sama sekali. Nah, ini tuh nama babi gulingnya Budayo Kencani guys. Dia tuh adanya di daerah Kute ya kalau nggak salah. Dan sumpah ini enak banget, dan babi gulingnya si Budayu ini tuh agak pedes. Sebenarnya kalau di Bali babi guling favorit aku tuh Pak Dobil, tapi Pak Dobil itu tuh adanya di Nusa Dua dan cuman buka pas siang aja. Makanya ya udah nggak apa-apa, kita makannya Budayu aja. Terus setelah selesai makan, aku tuh udah gabut banget guys sebenarnya di hari ketiga ini, kayak bingung ini malam-malamnya mau nongkrong kemana lagi. Akhirnya aku mutusin buat ke Vince Beach Club, karena aku tuh jujur udah lama banget gak ke Vince. Terakhir itu kayak kalau gak salah di tahun 2020. Jadi aku kepo aja sekarang Vince tuh kayak gimana. Dan ternyata Vince sekarang tuh rame banget, karena mungkin dia gak ada minimum spend buat masuknya kali ya. Dan aku cuman minum Coca-Cola aja jadinya di sini. Terus ya udah deh, karena di sini rame banget, aku juga udah nggak enjoy. Akhirnya ini sekitar jam 8 malaman aku mutusin buat pulang aja.